Dr. Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dokter sekaligus selebgram ini diduga melakukan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Penetapan sebagai tersangka dibenarkan oleh Kasubdit Penmas Bidumas Polda Metro Jaya, Kombes Reonald Simanjuntak. Richard Lee dipolisikan oleh Dr. Samira Farahnas, yang dikenal sebagai dokter detektif, pada 2 Desember 2024. Kasus ini kemudian naik ke tahap penyidikan, dan penetapan tersangka terhadap Richard Lee dilakukan pada 15 Desember 2025. Sebelumnya, Richard Lee sempat dipanggil untuk pemeriksaan pada 23 Desember 2025, namun meminta penjadwalan ulang. Pemeriksaan perdana Richard Lee sebagai tersangka dijadwalkan pada 7 Januari 2026. Kasus ini bermula dari perseteruan antara Richard Lee dan dokter detektif, di mana keduanya saling melaporkan. Dokter detektif lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Desember 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Richard Lee. Laporan Richard Lee terhadap dokter detektif tercatat sejak 6 Maret 2025, terkait tuduhan praktik ilegal di kliniknya. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 22 orang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara. Setelah dokter detektif, giliran Richard Lee yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen. Saat ini, baik Richard Lee maupun dokter detektif belum ditahan. Dokter detektif diwajibkan melakukan wajib lapor karena ancaman pidana yang disangkakan maksimal 2 tahun penjara. Kepolisian masih mengedepankan upaya mediasi antara kedua pihak, dan telah melayangkan panggilan untuk menghadiri mediasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Jika kedua pihak tidak hadir, penyidik akan melanjutkan proses hukum dengan pemanggilan tersangka. Dr. Richard Lee akan diperiksa hari ini sebagai tersangka. Hingga kini, belum diketahui apakah polisi akan menahan Richard Lee setelah pemeriksaan selesai. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan pelanggaran hukum sekaligus konflik antara dua tokoh di bidang kesehatan dan media sosial. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.